Halo Pak Adri. Ya, Ibu. Eh, Eh, ini yang sebagai coach itu adalah Andri Setiawan, sedangkan yang coaching Muci Ernayani. Dari silakan kepada Bapak Andri. baik. Jadi dalam kasus ini, Ibu Muji adalah seorang guru. Kemudian beliau sedang menghadapi kegundah gulana, kegundah gula. Apa ya, Bu? Udah gulana. Gundah gulana ya. Bu Muji sedang gundah gulana. Itu karena Bu Muji baru saja ditegur oleh kepala sekolah. Karena beliau atau Bu Muji ini sering berangkat terlambat sekolah. Jadi beliau masuknya sering lewat dari jam 7. Itu Bu Muji ini punya alasan karena dia harus mengurus anaknya yang mulai masuk ke taman kanak-kanak serta mengantarkan ke TK dulu. Nah, dari Bu Muji ini meminta saya untuk membantu mencari solusi atas permasalahannya. Begitu. Monggo Ibu. Selamat siang Pak Wawan. Kelihatannya Pak Wawan sibuk sekali. Sedang apa? Ini Bu Muji, ya saya sedang menyelesaikan administrasi kelas tadi. Ada beberapa nilai yang belum dimasukkan ke buku nilai. Ada apa ya Ibu Muji? Pak Wawan, apabila saya mengganggu waktunya Pak Wawan, sebentar saja. Boleh tidak ya? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan kepada Bapak. Boleh, boleh Bu, boleh. Nanti setelah ini saya tidak ada kegiatan Bu, boleh nanti sebentar saya selesaikan dulu ya Bu. Ini memasukkan nilainya, kemudian nanti kita ngobrol di mana ya Bu? Yang enak mungkin di ruang tamu aja ya Bu nanti ya Bu. Kita ketemu di sana ya sekitar 5 menitan lagi ya Bu. Oh iya, terima kasih Pak. Mari. Gitu, mari. Mari duduk sini Ibu Muci. Kita ngobrol santai saja di sini yuk. Terima kasih. Dan maaf karena saya mengganggu waktunya Pak Wawan. Oh, tidak mengganggu Ibu. Ini kan sudah jam siang, saatnya istirahat gitu loh Bu. Oh iya, ini ngomong-ngomong, ada apa dengan Ibu Muci ini? Kelihatannya sangat serius sekali, jarang-jarang loh Ibu Muci mengajak saya ngobrol. Iya ini Pak, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapatkan solusi atas kegundah gulahan saya yang selama ini saya rasakan. Baiklah Bu Muci, semoga dengan pertemuan kali ini nantinya Bu Muci akan sedikit tercerahkan ya Bu mendapatkan solusi atas keresahan jenengan dan juga semoga saya juga bisa bantu Bu. Nah, Bu Muci, coba Ibu Muci ceritakan apa sih yang membuat Ibu Muci resah saat ini? Begini Pak Wawan, kemarin itu saya ditegur sama Bapak Kepala Sekolah Hmm, terkait ketidakdisiplinan kinerja saya, Pak. Karena selama ini mungkin Bapak Kepala Sekolah itu memandang kinerja saya kurang disiplin begitu, Pak. hmm, yang mana ya Bu? Saya lihat Ibu Muci kelas Bu Muci itu selalu kondusif loh Bu. Aduh, ketidakdisiplinan yang mana ya Bu? Coba Ibu jelaskan detail peristiwanya Bu. Ini Pak, kemarin itu saya dipanggil Pak Kepala Sekolah ke ruang beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal Begitu. setiap kali datang terlambat, saya itu selalu minta izin
kepada Pak Kepala Sekolah walaupun izinnya itu melalui WA, Pak. Gitu ya Bu. Ya, ya. Lalu menurut Ibu Muji, alasan apa yang membuat Ibu Muji itu jadi datang terlambat Bu? Saya itu datang terlambat ke sekolahan itu sebenarnya bukan tanpa alasan, Pak. Anak saya yang terakhir itu sekarang sudah masuk TK. Yang nomor 3 itu loh, Pak. Iya, iya, iya. Jadi setiap pagi kan saya harus menyiapkan keperluan anak saya dulu yang TK itu, Pak. Kalau Iya, yang iya, iya. besar-besar sih sudah bisa mandiri, tapi yang kalau TK ini kan harus saya bantu persiapannya, Pak. Dari segi mandi, Hmm, memakai baju, iya, iya, maupun iya, nanti iya. saya suapin dulu, karena kalau tidak disuapin dia tidak mau makan, Pak. Nah, setelah itu baru saya mengantar anak saya yang TK itu ke sekolahnya terlebih dahulu. Oh, begitu ya, Bu. Iya, iya, iya. Saya bisa merasakan keresahan Ibu. Di satu sisi Ibu jadi ibu rumah tangga yang harus mengurus anak, kemudian di satu sisi Ibu juga punya tanggung jawab terhadap pekerjaan Ibu. Nah, menurut Ibu Muci, apakah Ibu melanggar kedisiplinan ya, Bu? Seperti yang Bapak Kepala Sekolah keluhkan terhadap Ibu itu. Iya sih, Pak. Saya memang menyadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan, Pak. Karena kalau kita berangkat sekolah kan harusnya jam 7 sudah sampai di sekolahan ya, Pak. Tapi Iya, terkadang Bu. memang saya jam 7 lebih 10 baru sampai, Pak. Walaupun sih Hmm. mungkin itu tidak setiap hari, tapi mungkin karena saya sering terlambat, jadi saya ditegur. Walaupun saya sudah izin dulu pada Pak Kepala Sekolah. Ya, 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 Bu. Nah, ya, ya. Kalau datang terlambat mungkin sekali dua kali ya dari kepala sekolah mungkin akan memaklumi Bu. Tapi kalau sering bahkan hampir setiap hari ya pasti beliau tegas juga ya Bu. Karena beliau kan harus memperhatikan setiap warga sekolah. Apalagi kita punya disiplin ya Bu sebagai guru Bu. Ya apabila ada yang salah ya memang harus ditegur. Apalagi ibu kan sebagai guru ya kita sebagai guru ya seharusnya menjadi teladan Bu untuk murid-muridnya. Guru kan digugu dan ditiru Bu. Lalu apa yang menjadi keresahan Ibu Muci nih? Iya, Bapak, betul. Saya memang merasa kurang disiplin, Pak. Nah, yang menjadi keresahan saya itu adalah saya itu tidak enak, Pak, sama kepala sekolah saya. Hmm, Karena ketika ditegur itu saya sedikit kurang menerima, Pak. Saya sedikit mungkin iya, ada iya, saya iya. agak tinggi sedikit ketika saya ditegur. Karena saya terlambat itu saya punya alasan dan saya sudah merasa saya sudah izin pada Pak Kepala Sekolah. Iya, iya, iya Bu. Ya wajar sih Bu. Eh, Kalau saya sendiri juga pasti kalau mendapat teguran ya agak merasa emosi Bu, betul Bu ya Bu. Nah, di sini berarti karena Bu Muji itu kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Bu Muji ditegur oleh kepala sekolah ya Bu. Kemudian Ibu Muji jadi resah karena mendapat teguran dengan kepala sekolah itu. Dan sebenarnya Ibu punya alasan tersendiri ya Bu karena keterlambatannya itu. Jadi menurut Bu Muji bagaimana dengan sikap Bu Muji ini? Ya, menurut saya memang seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan itu memang salah. Itu tapi kemarin sedikit emosi, Pak. Karena terus terang saya bingung apa yang selanjutnya saya
lakukan begitu Pak. Saya jujur saya bingung Pak. Saya bingung, ya saya resah, gimana gitu Pak. Ya, 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 Bu. Nah, aduh. Apa yang Ibu Muji akan lakukan setelah ini ya, Bu? Untuk menghilangkan keresahan Ibu ini. Saya mempunyai rencana sih Pak. Rencana saya itu saya ingin menghadap ke kepala sekolah, menemui beliau untuk meminta maaf pada beliau agar tidak ada kecanggungan antara saya dan Bapak Kepala Sekolah. Begitu, Pak. Iya, 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 Bu. Iya, betul, Bu. Hubungan dengan kepala sekolah harus diperbaiki, Bu, itu, Bu. Iya, Hmm. Pak. Lalu, bagaimana menurut Ibu memperbaiki masalah kedisiplinannya Ibu Muji ini? Nah, itu Pak yang saya bingung. Bagaimana agar saya itu bisa disiplin, tetapi anak saya juga tidak terabaikan. Ini yang menjadi PR dalam diri saya, Pak. Ini yang membuat saya bingung, Pak. Iya, iya, Bu. Nah, menurut Ibu Muji, kekuatan apa sih yang Ibu Muji miliki untuk mengatasi biar Ibu bisa datang ke sekolah tepat waktu, kemudian juga anak bisa terurus, bisa berangkat ke TK, diantar juga gitu loh Bu. Apa ya Bu? Kekuatan Ibu. Kekuatan ya, Pak. Iya, kelebihannya Ibu apa Bu? Misalnya dibanding yang lain apa Bu? Kekuatan saya itu saya terbiasa bangunnya pagi, Pak. Iya, ya pasti Bu. Pak, Ibu. iya, karena kalau setiap pagi kan saya harus menyiapkan sarapan dulu untuk anak-anak yang berangkat sekolah, untuk suami yang berangkat kerja. Jadi saya itu terbiasa bangun pagi, Pak. Belum lagi untuk menyiapkan anak yang saya yang TK itu, Pak. Iya, Untuk iya, iya. menyiapkan anak yang TK itu butuh waktu yang lumayan lama memang, Pak. Ya itu memang sih tugas seorang ibu sebenarnya ya, Pak ya. Iya, iya Bu. Iya, iya, iya. Ya, sebenarnya tidak boleh berkeluh kesah, tapi ya ini mungkin ya faktor apa ya, Pak? Faktor penyebabnya juga ya, Pak. Nah, ya sebenarnya saya juga ada sepupu sih, Pak, yang mempunyai anak TK juga ya. Iya, iya, iya. Ya, dia itu punya rumahnya juga deket itu di depan rumah. Oh, iya, Ya iya, iya, iya Bu. agak timur sedikit sih sebenarnya. Nah, ini mungkin nanti bisa anak saya ini mungkin nanti bisa saya titipkan ke sepupu saya ketika pagi hari mungkin ini Pak ya. Ya, jadi nanti mungkin saya titipkan ke sepupu saya yang sama-sama punya anak TK. Mungkin itu apa ya Pak? Solusi yang bagus itu Bu. Dari Bu Muji ini luar biasa loh Bu. Ibu bisa mengatasi masalah itu sendiri sebenarnya loh Bu. Namun saran saya ya Bu, kalau nanti Ibu Muji ini jadi menitipkan anaknya ke sepupu Ibu, ya jangan lupa Ibu itu memberikan apresiasi lah untuk sepupu Ibu. Entah itu nanti berupa barang atau berupa materi ya Bu. Ya sama Bu Ibu lah seikhlas Ibu. Dan yang paling penting Ibu ikhlas sampai atau ya jangan sampailah menyinggung perasaan dari sepupu Ibu itu ya Bu. Oh, iya ya Pak. Bapak betul ya. Betul, betul Bapak apa yang Bapak katakan tadi. Saya malu baru baru terinspirasi ini. Saya juga uh, belum memikirkan hal itu. Syukurlah. Jadi dengan saya tadi sudah bilang ke Bapak, alhamdulillah jadi saya berpikir seperti ini Bapak. Saya mendapatkan ilham. Ya, syukurlah saya jadi sekarang merasa lega Pak. Karena jujur saya takut sekali ya Pak.
dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan kita, saya sangat khawatir. Saya takut salah, Pak. Iya Bu, syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega juga alhamdulillah Ibu kayaknya sudah tercerahkan dengan kegundah gulanaan Ibu loh Bu. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu? Komitmen yang saya lakukan untuk menjalankan rencana tadi, saya mengenai hubungan saya dengan kepala sekolah saya, dengan Bapak Kepala Sekolah, saya akan coba mengutarakan permohonan maaf saya, Pak, besok. Dan masalah kedisiplinan saya ke depannya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelumnya saya itu akan berbicara dulu kepada sepupu saya dengan masalah anak saya yang akan saya titipkan ke sepupu saya. Jadi nanti ketika anak saya setelah siap dari rumah, saya akan titipkan anak saya ke sepupu saya. Begitu, Pak. Iya iya, ide bagus itu Bu, ide bagus. Ya semoga masalah Ibu ini bisa segera terselesaikan ya Bu. Dan Ibu bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa resah gitu ya Bu. Di sekolah Ibu enjoy gitu ya Bu, berangkatnya tepat waktu, kemudian anak juga terurus ya Bu. Itu ya Bu. Amin, 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 amin. Terima kasih Bapak atas waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Jadi saya sekarang merasa sedikit lega karena sudah ada solusi. Iya. Semoga kita nantinya itu menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan bagi siswa kita semuanya. Amin, amin Ibu, amin ya rabbal alamin. Ya sama-sama Ibu. Baiklah Pak, saya permisi kembali ke ruang guru nggih. Saya permisi dulu Pak. Monggo, monggo, monggo. Nanti juga saya ini istirahat sebentar di sini, nanti kembali ke ruang guru. Mari, monggo Ibu, monggo. Terima kasih Bapak, salam sehat selalu Bapak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktek kucing antara Pak Wawan dan Bu Muji yang sedang mengalami keresahan karena harus di satu sisi harus menjadi ibu rumah tangga yang mengurus anaknya, dan di satu sisi harus bekerja secara profesional, harus berangkat tepat waktu. Saya coba. Jadi tadi agak gugup soalnya tadi takutnya pukul 16. Iya 16.50. Iya. Bentar, saya share screen dulu. Sambil menunggu share screen, ada pertanyaan untuk Pak Andri yang posisi nanti merekam. Berarti nanti kita jangan stop merekam ya, langsung keluar ya. Kalau kemarin aku stop sih Bu, apa jangan ya? Oh, stop. Apa Tapi masuk ke dalam drive apa tidak? Tidak. Kayaknya masuknya di itu ya, drive Pak Nur apa ya? Itu loh Bu. Pak Nur ada nggak ya Pak Nur? Assalamualaikum Pak Nur. Mungkin nanti aja mungkin. Berarti nanti diklik berhenti merekam saja mungkin ya Pak? Apa biarkan dulu ya Bu, kayak kemarin. Kayak pas tapi nggak masuk ke drive gimana? Tapi jenengan merekam juga ya? Iya, saya merekam. Oke. Baik,
Ini refleksi diri saya ketika praktek coaching, ketika saya menjadi coach ya Bu. Ya. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang jelas tadi komunikasi sangat berjalan lancar Bu, antara Ibu dan saya gitu ya. Kalau saya menganggap itu sudah lancar Bu. Ibu juga jujur, sebagai coach itu jujur mengungkapkan permasalahannya. Tuh, saya sangat salut Bu. Kemudian masalah yang diutarakan coach itu sangat bagus dan berhubungan dengan masalah guru sehari-hari itu Bu, sebagai guru dalam menjalankan tugasnya. Yang selanjutnya, antara coach dan coachi itu bisa berperan masing-masing. Coach bisa menjadi pendengar yang baik dan tugasnya sebagai pendorong coachi untuk menemukan solusinya sendiri. Sementara dari coachi sendiri itu ada kemauan untuk menggali kelebihan serta kekuatannya. Selanjutnya, karena komunikasinya sudah berjalan baik tadi, waktu percakapan efektif sesuai dengan peran masing-masing, tidak ada yang mengambil peran satu sama lain. Sama sih Bu, untuk alur tirta juga yang tadi Ibu laksanakan, Ibu puji, saya puji ya, saya coach ya. Coach. Iya, saya coach ya. Tapi kalau tadi saya refleksikan, saya itu sudah menggunakan alur tirta. Yang pertama dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, itu tadi sudah saya tanyakan, identifikasi masalah Ibu tentang kasus keresahan Ibu. Kemudian rencana aksi nyata juga saya tanyakan. Kemudian saya juga meminta Ibu untuk bertanggung jawab melakukan komitmen itu hasil refleksi saya mungkin itu Bu. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, apa yang perlu ditingkatkan? Yang saya rasakan itu ya Bu, sama Bu, perlu adanya penekanan tadi terhadap rencana tindakan Bu yang akan dilaksanakan. Jadi ini mungkin kan di luar konteks kita sebagai coach dan coach Bu. Jadi nanti kalau misalnya kita menemukan kasus yang sama, menjadi coach atau praktek coaching yang sebenarnya di sekolah, mungkin kita perlu adanya meminta penekanan terhadap rencana tindakan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang pertama, tadi saya sudah fokus mendengarkan dari Bu Muji. Kemudian saya juga tadi sudah persiapan sebenarnya internet yang full, tapi ternyata internetnya juga tidak bagus banget Bu, karena kalau video saya di on itu gerakannya patah-patah. Jadi takutnya kalau video di on suaranya juga patah-patah, nanti mengganggu. Jadi lebih baik saya off. Kemudian saya sudah berusaha untuk mendengarkan sepenuh hati dari apa yang diutarakan Bu Muji, dan ini saya tadi menyingkirkan HP Bu, itu karena HP nanti mengganggu. Itu menurut saya untuk hadir penuh dalam menjadi coach dari coaching. Selanjutnya, untuk memperbaiki atau meningkatkan agar hadir penuh, yang pertama, karena ini proses coachingnya secara daring, harus mempersiapkan koneksi internet yang baik, lalu persiapan komputer
ya bagus, artinya mungkin harus dibersihkan dari sampah-sampahnya agar loadingnya tidak terganggu. Kemudian jangan membuka HP, itu menurut saya untuk memperbaiki, meningkatkan kondisi presence. Selanjutnya selalu memahami apa yang diutarakan, diucapkan oleh kucing. Selanjutnya ya harus hadir penuh secara maksimal. Kalau saya tadi sebelum praktek kucing itu saya mencoba minum dulu Bu, mencoba untuk menenangkan diri, minum, kemudian juga saya ambil nafas, ya, ambil nafas dalam. Teknik stopnya dipakai ya berarti Pak Andri ya. Ya karena gini Bu, dari siang sudah capek Bu, tadi ngurusi ini maaf sih sampai jam setengah dua itu baru bisa pulang. Baik, itu mungkin yang bisa saya refleksikan dari kegiatan kucing tadi. Sama seperti Ibu, saya juga akan menanyakan hal yang sama ke Ibu. Jadi menurut Ibu apa yang Ibu rasakan pada saat proses kucing tadi, pada saat saya menjadi coach dari Ibu? Monggo. Baiklah Pak Andri, jadinya menurut saat saya jadi coach ya Pak. Iya, ketika Ibu jadi coach. Saat saya jadi coach ini saya merasa lega Pak Andri. Saya merasa lega dan sangat senang karena saya bisa berbincang-bincang dengan coach saya, bisa bisa berkeluh kesah dengan masalah yang saya hadapi terkait dengan ketidakdisiplinan. Nah, setelah proses perbincangan tadi, saya ini merasa semakin bersemangat. Saya mempunyai semangat baru untuk melangkah ke depannya menuju yang lebih baik lagi. Saya berusaha dengan dengan kita berbincang-bincang itu saya mempunyai semangat untuk mengimplementasikan rencana aksi yang tentunya dengan kegiatan rencana aksi bisa berharap nanti bisa semuanya itu berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Komitmen yang saya buat saya laksanakan dengan maksimal. Itu Pak Andri dari saya. Dan berkomitmen menjalankan rencana aksi tadi. Berarti 3 ya Bu, merasa lega dan senang, menjadi semangat ya Bu ke depannya, dan juga menjadi bisa berkomitmen. Iya. Berkomitmen menjalankan rencana aksi. Iya Pak Andri itu. Begitu Pak Andri. Baik Bu, saya aktifkan dulu. Baik Bu Muci, terima kasih sudah menjadi coach dan kunci saya. Jadi saya bisa praktik sama-sama Pak Andri. Iya. Sama-sama Pak Andri. Udah pukul 17. Bagaimana ini saya stop rekamannya bagaimana ya?